Inan syarumah, inan syarumah. Aman syarumah, aman syarumah. Mama teni hadato, teni hadato. Mama soe hadato, soe hadato. Ta laha sei. Fik ne fik ama batar tatoli. Buah ne buah ama lia tatoli. Lia butin rai kupang ami butai. Soe liman baruma perik no katuas. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia besar di tempat ini. Hal ini diperjelas dengan tutur adat dan penyuguhan sirip pinang sebagai simbolis penghormatan, penerimaan, dan tali pengikat persaudaraan serta kebersamaan dimulai dalam penerimaan tamu. Bapak Ibu sekalian, dipersilakan untuk boleh menikmati sirip pinang yang sudah disuguhkan sebagai simbol cinta kepada tamu dan semua saudara. Bila menikmati suguhan ini, diminta dengan rendah hati untuk memperhatikan suguhannya. Jika tidak berkenan, kami mohon maaf. Selamat menikmati. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, pada hari ini merupakan satu kesempatan yang paling luar biasa. Ini merupakan pembina upacara tiba di tempat upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional Jumat 5 Mei tahun 2023 siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih. Berhenti. Gerak. 3 langkah ke depan, jalan. Hadap kiri, hadap kanan. Gerak. Jalan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia,
naskah Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. ketuhanan yang Maha Esa. Dua, Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Tiga, persatuan Indonesia. persatuan Indonesia. Empat, Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1045 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan penggerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan seorang bangsa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah dilaksanakan, laporan selesai. Kembali ke tempat. SMP. Kemudian salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Selama 3 tahun terakhir, perubahan besar terjadi di sekitar kita. Di mana-mana, dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Sebanyak 24 episode Merdeka Belajar yang sudah diluncurkan membawa kita semakin dekat dengan cita-cita luhur Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menuntun bakat, minat, dan potensi peserta didik agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia dan sebagai anggota masyarakat. Anak-anak kita sekarang bisa belajar dengan lebih tenang karena aktivitas pembelajaran mereka dinilai secara lebih holistik
oleh gurunya sendiri. Para kepala sekolah dan kepala daerah yang dulu kesulitan memonitor kualitas pendidikannya sekarang dapat menggunakan data asesmen nasional dan platform pendidikan untuk melakukan perbaikan kualitas layanan pendidikan. Para guru sekarang berlomba-lomba untuk berbagi dan berkarya dengan hadirnya platform Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar. Selain itu, guru yang dulu diikat berbagai peraturan yang kaku sekarang lebih bebas dari inovasi keras dengan hadirnya kurikulum merdeka. Sejalan dengan kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran mendalam untuk mengembangkan karakter dan kompetensi, seleksi masuk perguruan tinggi negeri pun sekarang fokus pada mengukur kemampuan literasi dan bernalar. Pada jenjang perguruan tinggi, adik-adik mahasiswa yang dulu hanya belajar teori di dalam kelas sekarang bisa melanglang buana mencari pengetahuan dan pengalaman di luar kampus dengan hadirnya program kampus merdeka. Dari sisi pendanaan, pencairan langsung dalam bantuan operasional sekolah pos dan bantuan operasional pendidikan BOP ke sekolah dan pemanfaatannya lebih fleksibel, lebih memberikan keluasan bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan perluasan program beasiswa, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi sekarang jauh lebih terbuka. Dukungan dana padanan untuk mendanai riset juga telah melahirkan begitu banyak inovasi yang bermula dari kolaborasi. Selain itu, mekanisme dana Indonesia yang fleksibel dapat mewadahi gagasan kreatif para seniman dan pelaku budaya sehingga mampu menghasilkan karya-karya hebat yang mendukung kemajuan kebudayaan. Saudara-saudaraku, mari kita ingat bahwa bersama kita telah membuat sejarah baru dengan gerakan Merdeka Belajar. Transformasi yang masif sudah sepatutnya dirayakan dengan penuh syukur dan semangat, karena semuanya adalah hasil dari kerja keras dan kerjasama kita. Layar yang sudah kita bentangkan jangan sampai terlipat lagi. Kita semua, para pendidik dan tenaga kependidikan, seniman dan pelaku budaya, juga peserta didik di seluruh penjuru Nusantara, adalah kapten dari kapal besar yang bernama Indonesia ini. Perjalanan harus kita lanjutkan, perjuangan mesti kita teruskan, agar semua anak bangsa merasakan kemerdekaan yang sebenar-benarnya dalam belajar dan cita-cita. Oleh karena itu, mari kita semangatkan hari ini dengan semangat untuk meneruskan perwujudan Merdeka Belajar, mendidik generasi pelajar Pancasila yang cerdas, berkarakter, dan membawa Indonesia melompat ke masa depan dengan pendidikan yang memerdekakan. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Terima kasih. Ini adalah sambutan Menteri Pendidikan dan beberapa catatan bagi internal kita Kota Kupang. Yang pertama, beberapa program yang kita sudah lakukan, ya, dan kita sudah lombakan, ada gasing, ada bahasa Inggris, dan ada kultur IPA, matematika di sekolah. Kita jangan surutkan karena tahun ajaran 2023-2024 hari ini kita canangkan untuk semua sekolah menjadikan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk bisa diajarkan di sekolah-sekolah SD dan SMP. Pasti ada yang bilang, Bapak, ini PAUD bagaimana? Lihat PAUD yang sudah. Kadang-kadang kita selalu mau menggampangkan sesuatu. Ada PAUD, ada TK yang bisa lakukan itu terus, kita kenapa tidak? Ya. Kita selalu mau bilang tidak bisa. Kemarin saya marah juga ketika saya bilang bagaimana anak-anak TK PAUD bisa sama-sama dengan kita hari Sabtu. Langsung ada yang bilang tidak. Saya langsung bilang tidak perlu anak TK. Selalu kita mau bilang tidak bisa. Padahal orang-orang tua kita itu sudah ajarkan kita berakit-rakit dulu, berenang-renang. Itu dari zaman SD itu sudah ada. Artinya apa?
Kita harus sakit dulu, baru kita senang. Yang kita senang duluan itu dia punya akibat adalah kita akan kemudian menjadi susah. Ini menjadi catatan bagi kita, internal kita, ya, di Kota Kupang, dan anak-anak kan Hari Pendidikan Nasional itu belum berakhir hari ini. Besok kita akan ketemu di jalan di depan rumah jabatan untuk kemudian kita kirim satu kali, dan kita ada beberapa acara internal kita, ada teman-teman yang punya kuliner itu bisa di teman-teman mulai dari PAUD, SD dan SMP yang punya kuliner bisa dibawa untuk besok kita menikmati di Jalan Lentang. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita sekalian. Bagi yang beragama lain, saya persilakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam surga, dengan nama-Mu yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, segala puji untuk-Mu, Tuhan semesta alam. Engkau tempat kami meminta, Engkau tempat kami memohon. Kami berdoa kehadirat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, Bapa kami yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Saat ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti upacara bendera puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional. Untuk itu, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah acara peringatan Hardiknas ini sebagai kegiatan yang penuh rahmat, kegiatan yang membawa manfaat, dan kegiatan yang penuh berkah dan hikmat. Ya Allah, ya Tuhan, berkati dan ridhoi acara kami ini. Semoga Tuhan melampangkan jalan ke surga bagi para penuntut ilmu. Ya Allah, ya Tuhan, Bapa yang Maha Tinggi, semoga Engkau mendinginkan derajat kaum beriman dan pewaris ilmu, serta anugerahi kami sedikit dari banyaknya ilmu pengetahuan-Mu, yakni ilmu yang bermanfaat, agar tak sesat langkah kami menuju kecerdasan bangsa dan negara. Ya Allah, ya Tuhan, yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, jadikanlah Hari Pendidikan Nasional tahun 2023 ini sebagai momentum terbaik untuk serentak bergerak mewujudkan merdeka belajar. Mudahkanlah cita-cita kami untuk mempersiapkan putra-putri kami dan kami sendiri menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ya Allah, ya Tuhan, yang Maha Pengampun, lampangkanlah hati kami agar selalu dalam naungan rahmat dan hidayah-Mu, dan bantulah kami agar selalu berada dalam petunjuk-Mu. Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan, yang Maha Mendengar, kabulkanlah doa dan permohonan kami ini. Berikanlah kami keselamatan di dunia dan akhirat. Amin. Upacara. Lapor. Upacara telah selesai. Laporan selesai. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara. Hormat. Siap. Tegak. Siap. Pembina upacara meninggalkan mimbar upacara. Baik, sebelum saya tinggalkan mimbar, teman-teman dari K3S bersama dengan semua kepala sekolah, terima kasih
kasih sudah membuat upacara yang baik, teman-teman guru, semua kepala sekolah, serta anak-anak yang kemarin itu Pak Kepala Sekolah bilang nanti guru, saya bilang tidak, saya minta siswa. Terima kasih. Yang tadi ada jatuh, tolong dilihat kalau memang harus kita bawa ke rumah sakit atau puskesmas dalam kesempatan pertama kita bawa supaya jangan ada hal yang kita tidak inginkan terjadi. Terima kasih. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Om, selamat pagi. Nama adik siapa? Oke, Olivia. Terus? Sinke. Oke. Airel. Terus? Lisa dari Melody. Terus? Hane Widya Fandi. Febrika. Anje. Abel Kasih. Oke, Inpres Liliba. Ini sebagai pusat penyelenggara kegiatan upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional. Apa perasaanmu semua? Cara ini, bahkan upacara sukses hari ini ya, Adi ya. Oke. Nah, terkait dengan pendidikan nasional nih, ucapan kamu semua di Hari Pendidikan Nasional. Selamat merayakan Hari Pendidikan Nasional 2023. Oke. Nah, terkait pendidikan nasional kan kita punya Ki Hajar Dewantoro toh, bahwa pendidikan yang luar biasa, berjuang untuk pendidikan. Nah, menurut kamu pendidikan nasional khususnya di SD kamu nih, di Merdeka Belajar nih, apakah program kurikulum Merdeka Belajar ini sudah sangat baik atau seperti apa yang kamu rasakan, enak atau bagaimana? Silakan. Senang sekali ya. Oke. Nah, terkait juga dengan pendidikan nasional, kita masih punya sejumlah kekurangan. Misalnya kita punya sarana yang belum lengkap, itu kita akui ya, banyak. Nah, apa harapan adik-adik semua kepada pemerintah kita, kepada Pak Jokowi, apa harapannya untuk pendidikan khususnya di lingkungan Anda? Fasilitas Bisa lengkap ya? Mau diminta apa nih sama Pak Jokowi? Fasilitas olahraga sudah ada, tapi bukan sepeda ya? Oh, basket belum ya? Ada yang rindu punya lapangan basket ya? Oke. Pak Jokowi ini anak-anak SD Negeri Inpres Liliba berkeinginan senang punya lapangan basket. Oke, semoga nanti terpenuhi ya. Lalu apa harapanmu, ucapanmu untuk guru-gurumu yang sudah mengabdi, membimbing kamu sampai kelas yang sekarang? Apa harapanmu? Apa harapanmu? yang sudah membimbing sampai di sini ya, guru-guru yang baik ya, terbaik ya. Lalu apa, orang tuamu juga turut berperan terhadap pendidikanmu. Apa ucapanmu untuk orang tuamu? Terima kasih karena engkau telah membesarkan saya hingga sampai sana ya. Nah, kamu juga punya kerinduan untuk mencapai cita-citamu. Semoga cita-citamu berhasil, jadi orang yang berguna buat bangsa negara, juga bagi orang tua dan keluarga, dan teristimewa bagi banyak orang. Coba kamu ucapkan yel-yelmu untuk sekolahmu. Ada yel-yelnya? Terima kasih, salam sukses. 1, 2, 3. Bangun. Selamat pagi, Ibu. Nama siapa, Bu? Devi. Ibu Devi ngajar di sini. Saya dari TK. Oh, dari TK ya? Oh, TK hadir sini. TK apa, Ibu? TK Immanuel Epura. Oke, terkait hari ini, Hari Pendidikan Nasional, di semua terpusat kegiatan upacaranya di sini. Apa pesan Ibu? Luar biasa. Pertama tadi ketika mendengar pesan dari Menteri Pendidikan bahwa apa yang kita lakukan saat ini adalah persiapan untuk tahun emas 2045. Oke, siap. Nah, Ibu, ini kan kurikulum belajar telah merubah sesuatu, lebih banyak kreasi anak-anak untuk bagaimana terlibat dalam proses belajar mengajar. Nah, mungkin sedikit gambaran Ibu terkait dengan kurikulum mengajar, dampaknya sampai hari ini yang Ibu rasakan. Dengan kurikulum yang ada saat ini, kurikulum Merdeka, khususnya anak-anak bertumbuh lebih positif. Dimana dari dulu kita melihat karakter dari anak itu. Jadi kita tidak memaksakan anak untuk melakukan apa yang dia
secara dulu, tetapi kita melihat dari apa yang menjadi minat anak itu sendiri. Dan anak-anak itu berkembang dengan luar biasa. Dirasakan di taman kanak-kanak itu. Nah Ibu, terkait itu harapan-harapan ke depan khusus di bidang Ibu di TK ini, mungkin masih ada hal lagi yang perlu jadi perhatian pemerintah kita, khusus daerah kita Kota Kupang ini. Ya, untuk hal itu sarana ya. Seperti pelatihan khususnya untuk guru, bagaimana pendekatan yang lebih efektif ke guru-guru. Karena memang selama ini kan kita belajar lewat platform Merdeka Belajar. Ya, Merdeka Belajar itu Merdeka. Di situ memang guru-guru diharuskan, dianjurkan, tetapi ada memang beberapa guru yang ini agak terlalu paham. Tentang itu Mereka Belajar itu. Kali itu ada pelatihan itu, peningkatan kapasitas guru gitu. Nah, apa ucapan Ibu untuk Hari Pendidikan Nasional? Untuk semua guru-guru, untuk semua anak-anak tetap semangat. Mari kita menciptakan suasana yang menyenangkan ketika kita tetap semangat. Bentuk tanggung jawab, kami siap melaksanakan itu dan siap melaksanakan semua kegiatan ini ya, walaupun dalam waktu yang sangat singkat ya, kami berusaha sangat maksimal untuk melaksanakan kegiatan ini. Jadi teman-teman bisa lihat tadi itu ya, walaupun persiapan yang sangat minim tapi anak-anak sangat tampil dengan bagus. Awalnya itu kami sudah menyiapkan semua petugas itu adalah guru-guru ya, tetapi atas masukan dari Bapak Kadis bahwa kalau bisa jangan guru-guru yang tampil. Keberhasilan pendidikan itu terletak pada keberhasilan anak-anak. Anak-anak bisa tampil itu sesuatu yang luar biasa. Jadi kita berikan kesempatan anak-anak tadi itu untuk tampil. Situlah kita lihat keberhasilan dari pendidikan ini. Mereka bisa tampil, mereka bisa jalan di depan, mereka bisa membawa acara. Nah ini kebanggaan kita bersama sebenarnya. Ini adalah hasil-hasil pendidikan yang real yang kita lihat. Nah, itu walaupun dalam waktu hanya 2 hari anak-anak latihan, tapi itu tampak hasilnya ya cukup bagus. Nah, jadi berkaitan dengan hari ini tentu saja ada hal-hal yang kurang, tetapi yang membanggakan adalah anak-anak kami bisa tampil. Ya, ada yang menari, ya, tari-tari penyambut, nanti ada 2 kelompok yang menyambut tari-tari tadi. Di sini yang paling penting adalah anak-anak menghayati kebudayaan. Mereka membawakan tari, mereka tahu betul bahwa ini adalah budaya NTT, tarian NTT, tarian biduk tadi. Kemudian mereka Sirip Pinang tadi ya, itu hal-hal praktis ya, kita mengenalkan budaya kepada anak-anak lewat momen-momen ini ya. Terima kasih. Ya, jadi harapan saya tentu saja ke depan kita akan anak-anak kita akan siapkan secara baik dan semua di pembelajaran, semua pembelajaran itu lebih menuntut kepada anak-anak itu mengenal potensi dirinya sendiri,
sehingga ketika mereka tampil, ya mereka tahu kemampuan mereka di mana, ya sampai di mana mereka tahu saya punya kemampuan sekian. Ketika ditunjuk, mereka tahu diri bahwa saya mampu, sehingga mereka tidak akan menolak lagi. Jadi karena kami ini kan sekolah penggerak, ya, sekolah penggerak di mana semua pembelajaran itu kita fokusin kepada potensi anak-anak untuk menggali potensi mereka, dan disinilah ketika kita tunjuk satu, mereka tidak menolak, langsung ya siap. Jadi walaupun hanya 2 hari, ini sangat nampak ketika kita ramu semua pendidikan itu mengangkat semua potensi anak. Jadi itu yang saya cukup bangga hari ini, ya. Dan saya harapkan bahwa guru-guru itu selalu menggali ya potensi anak dalam pembelajaran. Jangan hanya membebankan anak dengan berbagai pengetahuan saja yang hanya knowledge, ya, tetapi semua keterampilan ya itu, dan apalagi karakter harus terus dibangun. Terima kasih. Ya, mungkin satu hal yang terakhir, sebagai sekolah penggerak dan juga menjadi tuan rumah penyelenggaraan Hartiknas 2023 tingkat Kota Kupang ini sendiri, yang menjadi apa spirit daripada pendidikan ke depan ini sebagai sekolah penggerak ini, kira-kira apa yang menjadi konsep strategis dari sekolah penggerak di dalam mendorong pendidikan? Ya, jadi sekolah penggerak itu sangat identik dengan merdeka belajar, ya. Merdeka belajar itu artinya kita memberikan kesempatan kepada anak-anak ya untuk belajar dengan jiwa merdeka. Artinya anak-anak belajar tanpa beban, ya, tanpa beban. Jadi anak belajar sesuai dengan bakat minatnya, sesuai dengan kemampuannya, ya, sesuai dengan apa yang dia cita-citakan. Jadi konsep merdeka belajar yang kami sekolah penggerak itu lakukan itu adalah betul-betul menggali potensi anak. Itu yang kita bangun. Wujud implementasi dari merdeka belajar di dalam beberapa waktu sejak dicanangkan ini, ya. Apa ada bentuk yang sudah Jadi bentuk yang kita sudah lakukan itu adalah melaksanakan proyek penguatan profil Pancasila yang sudah kita lakukan 3 kali, itu dengan memberikan kesempatan kepada anak-anak ya melaksanakan proyek itu sesuai tema-tema yang sudah yang ada ditawarkan di tingkat nasional maupun ya yang kreasi kami sekolah sendiri, seperti pengolahan sampah, ya, pengolahan sampah. Waktu itu di kegiatan proyek kali lalu kami anak-anak sudah melaksanakan berkreasi mengolah sampah menjadi bahan-bahan jadi, misalnya seperti ini juga, itu waktu itu kami pamerkan. Dan juga kami bekerja sama dengan mitra kami Cita Madani, Yayasan Cita Madani. Karya-karya anak itu selain kami pamerkan ini dan juga dijual dan ada nilai ekonomisnya, mereka dapat uang, juga dipamerkan waktu itu di Sika juga, itu juga mereka juga sangat mendapat apresiasi yang luar biasa dari para pengunjung, ya, termasuk Pemda Sika waktu itu. Mereka borong cukup banyak karya-karya anak kita itu, yang pengelolaan sampah waktu itu. Juga proyek penguatan profil Pancasila dulu juga tentang membangun karakter anak-anak. Itu yang mereka tampil di panggung waktu itu, kami buat dalam bentuk acara pentas seni dan pameran waktu itu. Jadi itu beberapa hal yang kami sudah lakukan dalam implementasi sebagai sekolah penggerak. Dan target ke depan ini apa yang akan yang terkonsepkan? Ya, target ke depan ini anak-anak harus mempunyai skill, ya. Anak-anak harus punya skill, harus punya kecerdasan, ya, sesuai tipe kecerdasannya. Jadi kita tidak memaksakan anak-anak, ya, dia harus menguasai ini, harus menguasai, tetapi apa yang dia punya itu yang harus kita gali, ya, kita angkat. Karena guru-guru jawab itu nanti kan susah di mana senang. Yang guru-guru jawab. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC, Tuhan memberkati kita.
dalam tempo yang sesingkat-singkat. Saya percaya betul dalam sebuah kegiatan apa seperti ini ada kurang-kurangnya. Dan itu saya dari tempat ini mewakili rekan-rekan saya dari KTSSNI menyampaikan permohonan maaf untuk Bapak Ibu sekalian jika ada pelayanan yang kami sajikan mungkin kurang berkenan dan atau tidak berkenan. Oleh karena itu saya bersama kawan-kawan menyampaikan permohonan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, tentunya saya menyampaikan ucapan terima kasih karena dukungan Bapak Kadis untuk kegiatan ini begitu luar biasa. Juga dukungan dari Bapak Lurah sangat luar biasa. Kemarin kita jangan kenal ya Bapak Lurah ya, kita masih sempat pilih sampah di sini. Itu sangat luar biasa. Lalu kemudian juga dukungan dari Bapak Ibu dari ketua-ketua Sungai, Bapak Ibu K2 SSMP, begitu juga dari Badan Pengurus PAUD yang begitu luar biasa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya tentunya menyampaikan selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga dengan semangat ini dapat memacu kita untuk terus bersama bergandengan tangan membangun dunia pendidikan di Kota Kupang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, apa lagi? Ada satu kalimat bijak yang sempat saya kutip dari pagi Bapak Ibu ketika saya baca. Dia bilang begini, ada 3 jenis manusia. Jadi manusia pertama itu manusia yang tahu apa yang dia tahu. Kemudian manusia kedua itu adalah manusia yang dia tidak tahu apa yang dia tahu. Dan manusia ketiga itu adalah manusia yang dia tidak tahu apa yang dia tidak tahu. Ini juga memiliki hubungan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kadis tadi, bahwa kalau ngomong ini gampang semua, tapi kalau kerja ini ada yang ya, ada juga yang tidak. Sehingga kelompok-kelompok ini kan ada orang yang tahu apa yang dia tidak tahu. Dan itu saya berharap dengan semangat Hari Pendidikan, mari kita sama-sama berada pada kelompok orang yang tahu apa yang kita tahu, sehingga kita dapat memberi baik, berkontribusi baik dalam rangka memajukan dunia pendidikan di Kota Kupang. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf, kebetulan tadi Bapak Kadis tanya ubi-ubi, jadi kita sehari keliling-keliling cek ini ubi-ubi semua. Jadi terima kasih Bapak Kadis. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang saya sampaikan sekali lagi yang tidak berkenan. Atas nama Badan Pengurus K3 SSNI Kota Kupang, kami sekali lagi menyampaikan selamat Hari Pendidikan Nasional 2023. Tuhan memberkati kita semua. Salam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
luar biasa. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk anak-anak kita, khususnya Eca dari SD Impres Lilibang. Nah, teman-teman media, hari ini keluarga besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang bersama dengan teman-teman kepala sekolah mulai dari PAUD, SD dan SMP, walaupun terlambat karena libur dan macam-macam itu, maka kami punya upacara Hardiknas kita mundur ke tanggal 5 yang sebelumnya oleh pemerintah kota itu digabungkan dengan 27 tahun total Kota Kupang sebagai daerah otonom sudah kita laksanakan pas tanggal 2. Tapi untuk kita semua, untuk jajaran Dinas Pendidikan dan kepala-kepala sekolah, kita baru laksanakan hari ini. Tema sentralnya adalah pada kurikulum Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar. Merdeka Belajar oleh teman-teman dan mereka mengajar untuk kawan-kawan guru, Merdeka Belajar untuk anak-anak, ya, siswa mulai dari PAUD, SD dan SMP. Kita berharap memang dengan Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Mas Menteri, Mas Nadiem ini, semua siswa, semua guru bisa dengan sangat fleksibel belajar dengan baik untuk meraih cita-cita anak-anak sekalian. Nah, untuk Kota Kupang sendiri, teman-teman media sudah tahu bahwa kita melaksanakan program yang namanya gasing, matematika gampang, asik dan menyenangkan. Itu kita sudah lakukan dan kita akan lakukan terus-menerus dalam rangka meningkatkan hasil asesmen nasional tahun 2023 yang mana di tahun 2022 itu baik numerasi maupun literasi kita Kota Kupang di atas di bawah rata-rata nasional. Nah, dengan harapan dengan metode gasing yang kerjasama dengan Pak Profesor Yohanes Surya ini, kita punya numerasi dia bisa sejajar dengan rata-rata nasional, bahkan kalau bisa kita lebih 1 digit dibandingkan dengan rata-rata nasional. Begitu juga kami berharap literasi walaupun belum direncanakan secara baik oleh
pemerintah Kota Kupang dalam hal ini Dinas Pendidikan, tapi saya yakin dan percaya kawan-kawan kepala sekolah dan guru sudah melaksanakan kegiatan itu secara baik di sekolah. Nah, di momentum 2 Mei Hari Pendidikan Nasional ini kami canangkan untuk tahun 2023-2024 mulai dari PAUD, SD dan SMP sudah menggunakan 2 bahasa. Bahasa intinya adalah bahasa Indonesia, tetapi bahasa pendampingnya adalah bahasa Inggris. Ini saya yakin dan percaya kalau kita mempunyai niat yang sama, mempunyai gerak yang sama, pasti rencana ini kita dapat sukseskan dan kita evaluasi pada tahun mendatang. Ini yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan hari ini, dan besok itu mungkin saya juga mengajak kawan-kawan media bisa bersama-sama dengan kami keluarga besar Dinas Pendidikan untuk melaksanakan jalan santai di El Tari, seputaran El Tari sampai BNI, terus putar Polda sekali, terus kita adakan beberapa kegiatan bersama dengan kepala sekolah dan siswa-siswi se-Kota Kupang, walaupun sifatnya untuk siswa itu perwakilan, karena kalau kita turunkan semua itu ada puluhan ribu, ada kurang 55.000, itu pasti tidak bisa terjangkau, dan mungkin kita kasih turun sekitar 1.000 sampai 2.000 siswa saja. Terkait dengan Merdeka Belajar yang saat ini sudah berjalan di Kota Kupang, sejauh ini penerapannya seperti apa dan bagaimana sekolah-sekolah yang sudah ya, kita kan khusus untuk kurikulum Merdeka itu wajib dilaksanakan oleh sekolah-sekolah yang sudah ditetapkan melalui tes dan macam-macam, itu sekolah penggerak. Itu wajib menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Sedangkan yang lain-lain itu ada pilihan-pilihan. Ada yang menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, ada yang masih K13. Nah, itu yang sudah laksanakan, itu mereka sudah laksanakan secara baik dan dievaluasi secara terus-menerus, tidak saja oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, tetapi langsung dari kementerian. Jadi tahap-tahapannya itu jelas sudah dilaksanakan secara baik oleh sekolah-sekolah, khususnya sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka, sekolah penggerak. Sudah berapa persen implementasi kurikulum Merdeka Belajar? Untuk sekolah kita SD itu belum sampai 20 ya. SD belum sampai 20, TK dari 274 itu ada masih belasan, sedangkan SMP juga masih belasan, sehingga nah ini terus tiap tahun itu bergulir, tiap tahun itu ada tes-tesnya sampai dengan satu waktu pasti diinformasikan oleh kementerian bahwa kita semua wajib untuk melaksanakan kurikulum Merdeka. Dan memang ada misalnya untuk kelas 1 dan kelas 4 itu dimulai duluan, terus nanti baru dinyusul oleh misalnya kelas 3 dan 5 dan selanjutnya. Ya, dia tidak bisa terapkan sekali jalan, tetapi untuk tahun ini kelas 1 dan kelas 4, dan untuk SMP mulai dari kelas 7. Nah, dengan spirit bergerak bersama di momentum aktivitas ini untuk pencapaian implementasi. Iya, semua harus bergerak. Nah, kalau guru bergerak, kepala sekolah bergerak, siswa bergerak, orang tua tidak bergerak, pasti agak ada pincang di sana. Makanya ini semua, karena ini pendidikan yang menjadi tanggung jawab semua, maka kalau ada gerakan dari sekolah, maka kita harapkan juga orang tua dan masyarakat sekitar juga harus membantu untuk menyeimbangkan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh sekolah. Target pencapaian 100% implementasi ini kira-kira seperti apa Dinas konsepnya? Kita secara nasional itu kan tahun 2024 ya. Mungkin sebelum Pilpres kalau bisa memang semua sudah menerapkan kurikulum Merdeka di semua sekolah, bahkan bukan Kota Kupang tapi se-Indonesia. Rekomendasi siswa untuk nanti sekolah negeri itu? Oh, yang bagi siswa yang berprestasi. Ya, bagi siswa yang berprestasi akademik maupun seni olahraga yang kita masih menggunakan yang emas ya. Untuk Kota Kupang kalau dia dapat emas, maka dia dengan sendirinya masuk ke SMP yang dimana dia tuju, dia suka di mana.
Oh, saya mau masuk di SMP 2, walaupun rumahnya di Alak boleh kalau dia punya prestasi di cabang olahraga maupun akademik, dia mas. Nah, memang kita juga sengaja menyelenggarakan ujian sekolah untuk SD 3 mata pelajaran ini. Kalau dia pada si A, misalnya dia pada posisi ranking 1 sampai 20, dia boleh informasikan ke kepala dinas dia mau di sekolah negeri yang mana. Kita punya sekolah negeri ada 20, dia tinggal tunjuk, Pak saya mau di SMP 12, saya mau di SMP 18, saya mau di SMP 1, saya mau di SMP 2, kepala dinas tinggal memberikan rekomendasi untuk sekolah menerima dia tanpa syarat-syarat apapun. Menghadapi tahun ajaran baru ini, sepakat konsep yang sudah disiapkan oleh dinas dalam penataan. Tetap kita melakukan PPDB, ada yang PPDB online, ya, SMP semua online. SMP itu ada SMP semua online 1 sampai 20 berdasarkan zonasi, sedangkan beberapa SD itu ada sekitar 32 SD, 33 SD itu menggunakan zonasi, sedangkan yang lain di luar itu menggunakan sistem terima siswa baru itu secara offline. Nah, kita sementara memperbaiki zonasi yang tahun lalu kita sudah tetapkan, ternyata masih ada irisan-irisan RT RW yang memungkinkan ada kesalahan penempatan di sana. Hari ini sampai dengan minggu depan itu kita kerjasama dengan kepala sekolah dan lurah-lurah RT RW untuk melihat kembali zonasinya, sehingga semoga tahun ini zonasi itu tidak ada soal lagi, dalam pengertian siswa itu dia dekat di mana, zonanya dekat di sekolah mana, dia punya hak untuk sekolah di situ. Kalau saja misalnya ada sekolah yang mempunyai zonasi di tempat yang bersangkutan, tetapi animo masyarakat itu terlalu besar, misalnya di SD Liliba, ya. Di sini kan termasuk animo masyarakat besar. Nah, kalau kita secara aturan SD misalnya hanya boleh menerima 4 kelas 1, ruang kelas 1. Ada kelas 5-nya, kelas untuk membuka 1-5 itu tidak mungkin. Makanya nanti kita akan distribusi ke sekolah terdekat. Di sini ada Angkasa, ya. Di sini ada Angkasa, ada Memata, ada sekolah di atas. Ya. Itu bisa kita kita distribusikan. Nah, itu yang kebijakan-kebijakan yang kita lakukan kurang lebih 3 tahun ini, sehingga teman-teman juga lihat bahwa masyarakat resah, kemudian demo segala macam itu kan, kalau menurut saya 3 tahun belakang ini kan relatif tidak ada, karena kita punya kebijakan yang tidak merugikan orang tua, tetapi juga tidak menyusahkan kepala sekolah dan guru karena kelas paralel begitu besar. Ya, mungkin persentase pembagian antara dalam zona dengan luar zona untuk penerimaan siswa baru ada di. Jadi begini, kita memang prioritaskan zona, ya. Jadi misalnya Liliba ini kan zonanya mana? Ini radius 500 meter ke sana, kiri kanan muka belakang. Kita prioritaskan bagi itu. Siapa yang terdekat itu yang diprioritaskan. Sedangkan yang jauh atau di luar zona, maka dia harus punya kerendahan hati, punya ketulusan hati untuk bisa pindah ke sekolah lain. Jangan paksakan diri misalnya di Giriba atau harus yang di depan Undana itu di Nekoten 1 bertingkat dan SD negerinya, semua berlomba-lomba ke sana. Nah, teman-teman juga mungkin informasi ke masyarakat. Zona ini diberikan oleh pemerintah dalam kerangka satu, anak-anak itu yang ada di zonanya itu punya hak sekolah di sekolah yang bersangkutan. Yang kedua, tidak ada penumpukan di salah satu sekolah dan mengakibatkan ada sekolah-sekolah lain yang tidak memiliki siswa pada tahun ajaran berjalan. Itu tidak boleh. Semua sekolah yang telah dibuat oleh pemerintah, yang telah dibuat oleh swasta, ini harus ada terisi siswa minimal 1 kelas dalam 1 tahun. 1 kelas itu dalam pengertiannya minimal 28 orang per kelas untuk SD dan 32 orang untuk SMP. Begitu. Terkait dengan
ujian sekolah tanggal 8. Kita tahu bahwa dinas akan menerapkan ujian online. Nah, sampai saat ini perangkat bagi siswa-siswa sebagai sekolah-sekolah Kota Kupang. Ya, jadi memang teman-teman tahu kita menyelenggarakan ujian sekolah ini bukan menandingi ujian nasional yang sudah tidak diberlakukan lagi. Tapi asesmen nasional yang dilakukan oleh pemerintah, kami merasa itu masih sangat global. Dalam hal ini Dinas Pendidikan dalam rangka mengevaluasi bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah, maka kita berpikir bagaimana kita mempunyai salah satu tolak ukur yang rata untuk semua sekolah, yaitu dengan ujian sekolah soal satu untuk semua siswa yang ada di Kota Kupang, baik SD maupun SMP. Nah, untuk perangkat kami sudah melakukan uji coba 2 hari, kemarin dan kemarin dulu. Kemarin itu tanggal 4 dan tanggal 3, dan perangkat kita untuk SMP itu kita sudah siap. Artinya anak-anak boleh menggunakan laptop yang ada laptopnya, tetapi anak-anak bisa menggunakan Android bagi yang tidak memiliki laptop, sehingga semua anak di Kota Kupang pada jam yang sama bisa mengikuti ujian yang SMP. Tetapi ujian SMP itu ya untuk hari Senin nanti sampai dengan hari Sabtu itu semua soalnya sama untuk ini siswa, tetapi acak soalnya itu berbeda setiap siswa. Jadi kalau dia dalam kelas itu ada 32 soal yang sama, 40 soal misalnya, tetapi model soalnya itu akan berbeda. Ada yang nomor satunya soal A, tapi nomor satunya ada yang soal B. Jadi ini tidak mungkin terjadi contek, karena kalau dia isi soal nomor satunya sama dengan temannya di sebelah, itu pasti salah. Nah, oleh karena itu yang kita harapkan anak-anak bisa mempelajari soal masing-masing tanpa melihat kiri kanan, karena yakin bahwa soal itu berbeda satu siswa dengan siswa yang lain. Ini kita buat supaya betul-betul objektif, sehingga penilaian terhadap siswa, penilaian terhadap guru, penilaian terhadap sekolahnya itu objektif tanpa ada soal-soal yang sama ataupun misalnya kebocoran soal. Nah, kebocoran soal itu kita kalau hari Senin maka jam 12.01 itu baru soalnya masuk di server. Itu tidak ada guru yang bisa buka selain nanti pada saat jam 8 kita buka serentak baru bisa jalan. Dan kita optimis bahwa kegiatan ini jalan karena kita sudah mencobakan itu 2 kali pada tanggal 3 dan 4. Bagaimana dengan sekolah-sekolah yang tidak dijangkau dengan jaringan? Sekolah mana? Kalau di Kota Kupang ini, kalau menurut saya sepengetahuan saya ada 2 sekolah kalau saya mana? SD Fatukoa dengan yang ada di Nevosaka. Nevosaka? Tidak ada jaringan. Bagaimana dengan kita sudah coba sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kalaupun misalnya ada masalah, pasti ada jalan. Pasti kita cari jalan yang terbaik untuk anak-anak SD ya. Kita baru coba SMP, SD-nya kita belum coba. Nanti SD-nya minggu depan kita akan coba. Ya, kalau pantauan kami memang macam di Kuasait juga waktu yang lalu itu tidak ada jaringan, tapi sekarang kita WA sudah bisa. Program Lopo Pintar sampai ini sudah. Lopo Pintar memang kita sudah lakukan, memang ada evaluasi, ada beberapa yang karena kesibukan mahasiswanya, maka Lopo Pintar misalnya di beberapa kelurahan tidak jalan. Itu kita tidak bisa pungkiri. Tetapi bukan berarti kita biarkan. Nah, yang Lopo Pintar karena mahasiswanya itu tidak melaksanakan tugas secara baik di
di logo pintar di kelurahan yang bersangkutan, maka kita komunikasikan dengan para dekan sebagai teman untuk bertanggung jawab terhadap mahasiswanya. Kita minta misalnya kalau dari Undana ada sekitar 20 atau 30 yang tidak aktif di kelurahan A, B, C, D, itu kemudian diberikan oleh dekannya, dan sekarang pantauan kami sudah dilaksanakan, bahkan sudah ada perubahan-perubahan antara anak-anak misalnya yang belum tahu baca, perlahan-lahan dibantu, dan mereka memang belum 100% sesuai dengan data kita, memang belum 100%, tapi sekitar 40-50% itu sudah berubah dari yang belum tahu baca menjadi mulai mengeja, dan mengeja mulai lancar baca.